Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah pendengar siaran Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah karunia-Nya yang sangat banyak kepada kita semua. Dan yang terutama adalah nikmat iman dan Islam. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung, yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberikan nikmat tersebut kecuali kepada yang Allah cintai saja, nikmat keimanan dan keislaman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanyalah agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima selain agama Islam. Dan seandainya dia meninggal dalam keadaan selain Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari selain Islam suatu agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, sangat-sangat merugi, ya, sangat-sangat merugi, celaka dia di kehidupan akhirat. Dan juga karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu surga.
Allah Subhanahu wa taala mengadakan di dalamnya berbagai macam ketaatan-ketaatan. Yang ketaatan-ketaatan ini nantinya sebagai modal seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga nanti tujuannya adalah agar hamba tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini, pada tanggal 2 Ramadan, Senin 2 Ramadan 1443 Hijriah, insyaallah kami akan membahas suatu kitab, yaitu Majalisu Syahri Ramadan. Ya, Majalisu Syahri Ramadan, majelis-majelis pada bulan Ramadan. Ya, ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Ya, kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, salah seorang ulama terkemuka. Ya, ahli fiqih, ahli usul, ahli tafsir, dan lain sebagainya. Ya, dan saya rasa tidak asing bagi telinga kita, ya, untuk mengetahui nama syekh tersebut, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merupakan salah seorang ulama ya terkemuka Arab Saudi, ya, pada sekitar tahun 1400 ya 10-an beliau meninggal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai kepada majelis yang ketiga. Ya, majelis yang ketiga, dan di sini Asy-Syaikh rahimahullah memberikan kepada kita suatu judul, yaitu Fi Hukmi Siyami Ramadan. Ya, membahas tentang hukum berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Ya, di sini Asy-Syaikh rahimahullah akan menerangkan kepada kita apa saja ya, di dalam pembahasan beliau ini. Kemudian beliau mengatakan bismillah, ya, berkata muallif rahimahullah, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, inna siyama ramadhana ahadu arkanil islam wa mabanihi al-'idham. Sesungguhnya agung, puasa pada bulan Ramadan ini merupakan salah satu di antara rukun Islam, ya, dan juga merupakan pondasi yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan, ya, berpuasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun,
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat sebelum kita. Jadi bukan hanya kita saja sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa, tapi dari dahulu umat-umat sebelum kita mereka juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, memberikan tujuan, menjelaskan tujuan untuk apa seseorang berpuasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Tujuan seseorang berpuasa yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena puasa pada bulan Ramadan ini merupakan madrasah, merupakan sekolah, ya, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjelaskan panjang lebar hadis-hadis yang menerangkan tentang puasa. Apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa, apa saja sunnah-sunnah dalam berpuasa, apa saja hal-hal yang harus ditinggalkan ketika seseorang berpuasa. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang yang berpuasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa, agar menjadi orang-orang yang benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya, la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 184, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilangan, ya, hari-hari yang berbilang. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita semua bahwasannya berpuasa ini enggak lama kok. Berpuasa ini cepat. Ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari tertentu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kita berpuasa selama bertahun-tahun, enggak. Hanya berbilangan hari saja. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, ayyamam ma'dudat. Maka gunakanlah kesempatan yang emas ini, ya, untuk mendulang berbagai macam kebaikan, ya, agar kita mendapatkan berbagai macam kebaikan yang menjadi tabungan kita kelak di hari akhir. Ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu saja, ya, hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa di antara kalian sakit, ya, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar, bepergian, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain sesuai dengan hari-hari yang mereka tinggalkan, ya, sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkan, diganti di hari-hari lain di selain Ramadan sesuai dengan hari-hari yang mereka tinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi seseorang yang merasa berat, ya, dan kepada orang-orang yang merasa berat untuk menjalankan puasa tersebut, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaklah dia membayar fidyah, ya, memberi makan orang miskin. Nanti akan dijelaskan, ya, pembahasan tentang hal ini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang berbuat kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Ya, artinya seseorang ketika memberi makan orang miskin, ya, ketika meninggalkan satu hari berpuasa, kemudian dia mampu, ya, dia mampu untuk memberikan
fidyah, memberi makan orang miskin lebih dari satu orang. Ya, karena seharusnya seseorang yang meninggalkan satu hari puasa, dia hanya memberikan makanan kepada satu orang miskin saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, dan barang siapa yang menginginkan sebuah kebaikan maka itu lebih baik baginya. Artinya barang siapa yang mampu untuk memberikan ya lebih dari satu orang ya makanan tersebut maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan hendaklah kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang dimana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Apapun yang bersinggungan dengan Al-Qur'an semuanya mulia. Ya, semuanya mulia. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang mulia. Ya, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah, melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Ya, dari pertama kali Allah menciptakan makhluk sampai nanti hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Ya, yang paling mulia. Tempat di mana diturunkan Al-Qur'an di Mekah dan di Madinah, maka tempat ini tempat yang mulia. Karena tempat diturunkannya Al-Quran. Seseorang yang menghafalkan Al-Quran, seseorang yang membaca Al-Quran, seseorang yang mengamalkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang mulia. Ya, dia adalah orang yang mulia. Karena siapapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, siapapun yang berkecimpung dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan, ya, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini orang-orang yang paling mulia karena bersinggungan dengan Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk ditadaburi. Ya, bukan hanya untuk dibaca, ya, bukan hanya untuk dibaca, ada tujuannya untuk mentadaburi. Ya. Kita merenungi apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, dari hukum-hukum, dari bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini dengan luar biasa. Ya. Teraturnya alam ini dengan luar biasa. Ya, bagaimana ya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, agar kita merenungi keajaiban Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting dari itu, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Ini petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk dan juga pembeda. Al-Qur'an ini pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, pembeda antara yang baik ya dan yang salah dan lain sebagainya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, dan barang siapa yang menyaksikan di antara kalian ya telah masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, dan barang siapa yang sakit, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia mengganti dari hari-hari yang ditinggalkan tersebut pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya kepada kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan-bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir ya,
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, pada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bunyal Islamu ala khams. Ya, Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan yang kedua iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan berhaji kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan bahwasannya berpuasa Ramadan ini sesuatu yang sangat agung. Ya, bukan hanya sesuatu yang kita anggap biasa, enggak. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Perintah Allah yang sangat besar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Asy-Syaikh mengatakan wa ajma'al muslimun ala fardiyati shaumi Ramadan ijma'an qat'iyyan ma'luman bid-darurah. Dan kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat, ya, dan kesepakatan ini telah diketahui, sangat-sangat diketahui dalam agama Islam, ya, tentang kewajiban ya berpuasa Ramadan. Wajibnya berpuasa Ramadan ini merupakan sebuah ketetapan yang sangat jelas ya di tengah-tengah umat Islam. Ya, di tengah-tengah umat Islam. Seluruh umat Islam mereka seluruhnya mengetahui bahwasannya berpuasa Ramadan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dia laksanakan. Ya, suatu kewajiban yang harus dia laksanakan. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa Ramadan, maka dia telah kufur, ya. Maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka ia dimintai taubat, ya. Ia dimintai taubat agar dia bersegera taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan menarik kembali perkataannya. Jikalau dia bertaubat dan mengakui kewajiban berpuasa Ramadan tersebut, maka alhamdulillah, ya, dia telah kembali kepada keislaman. Dan adapun kalau dia tidak mau bertaubat dan tidak mau menarik kembali perkataannya tersebut, maka dia diperangi, ya, diperangi dan dia meninggal dalam keadaan kafir, murtad dari keislaman, keluar dari keislaman. Ini kata Syekh rahimahullah. Ya, dan tentunya yang menjalankan hal ini adalah pemimpin, ya, yang menegakkan hukuman ini adalah pemimpin, bukan satu orang di antara kaum muslimin dan sebagainya, ya, bukan perorangan. Tapi ini adalah kewajiban pemimpin, ya, pemimpin untuk meminta taubat kepada orang-orang yang misalkan naudzubillah min dzalik mengingkari kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Dia keluar dari Islam. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan ya mengatakan perkataan tersebut, maka dia keluar dari keislaman. Ya, tidak dimandikan dan juga tidak dikafani, tidak disolatkan kepadanya dan tidak didoakan baginya doa rahmat, ya, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, ya. Tapi yang dilakukan kepadanya adalah dia digalikan lubang yang jauh dari perkuburan kaum muslimin, ya. Dia digalikan lubang dan dikuburkan di situ, ya, tempatnya jauh dari perkuburan kaum muslimin, agar dia jangan sampai mengganggu ya manusia dengan bau busuknya, ya. Agar
Jangan sampai dia mengganggu manusia dengan bau busuknya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah beliau mengatakan furidha siyamu Ramadan fis sanati tsaniyah minal hijrah. Ya, furidha siyamu Ramadan fis sanati tsaniyah minal hijrah. Ya, sebelum kita memasuki perkataan beliau ini, kalau seandainya seseorang dia mengakui tentang kewajiban berpuasa Ramadan, tapi dia ketika bulan puasa sengaja tidak berpuasa, tapi dia tetap mengakui bahwasannya berpuasa pada bulan Ramadan itu wajib. Dia tahu hal itu. Ya, dia tahu hal itu. Tapi dia sengaja tidak mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Maka kita katakan, yang dikatakan oleh para ulama, bahwasannya seseorang yang seperti ini dia telah mengerjakan kabirah min kabairidz dzunub. Ya, dia telah mengerjakan dosa di antara dosa-dosa besar. Ya, dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ya, karena dia telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sengaja. Ya, secara sengaja. Pada bulan Ramadan sengaja tidak berpuasa, tapi dia tetap mengakui tentang wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi dia sengaja meninggalkan, meninggalkan. Maka orang seperti ini dia telah mengerjakan dosa besar, ya, dosa besar dan wajib bertaubat. Ya, wajib bertaubat, menyesal, ya, tidak mengulangi, ya, dan berlepas dari dosa besar tersebut. Hendaklah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia menggantinya, ya, mengganti puasa yang telah dia tinggalkan tersebut pada hari-hari berikutnya sesuai beberapa hari yang dia tinggalkan. Wallahu taala a'lam. Ya, perkataan tadi disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Ya, siapa saja yang meninggalkan bulan puasa pada bulan Ramadan dengan secara sengaja. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwajibkan berpuasa Ramadan ini pada tahun kedua Hijriyah. Ya, pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kaum muslimin untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Yaitu ketika itu kaum muslimin pada tahun kedua Hijriyah pada bulan Ramadan mereka, ya, berperang Badar, ya, perang Badar Kubra, ya, perang Badar Kubra dalam keadaan yang panas, ya, terik matahari yang sangat panas. Tapi mereka, ya, tidak gentar dari hal tersebut, dan bahkan kaum muslimin, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka memenangkan peperangan tersebut karena akidah yang telah tertanam kokoh dalam diri mereka. Ya, maka dalam keadaan puasa pun mereka tidak gentar, ya, dengan musuh-musuh yang banyak dan sebagainya. Mereka karena keyakinan mereka yang sangat kuat, akidah mereka yang telah kokoh, ya, para sahabat, dan juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah mereka mengalahkan kaum musyrikin pada waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dihitung dari tahun kedua Hijriyah tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 tahun, ya, selama 9 tahun sampai 11 Hijriyah, ya, beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita, ya, fase-fase, ya, bagaimana diwajibkan, ya, berpuasa, ya, bagaimana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Ternyata ada fasenya, ya, ada fasenya. Fase yang pertama yaitu at-takhyir bainas siyam wal it'am. Dahulu ketika awal-awal berpuasa, ya, kaum muslimin diwajibkan berpuasa, ternyata fase yang pertama adalah kaum muslimin mereka diberikan pilihan antara berpuasa atau mereka memberikan makan, ya, memberi makan kepada orang miskin. Tapi pada waktu itu puasa
masih lebih diutamakan. Ya, masih lebih diutamakan. Mereka memiliki pilihan. Mau puasa boleh, mau memberikan makan orang miskin juga boleh. Tapi lebih utama ketika dia berpuasa. Ya. Tapi lebih utama ketika dia berpuasa. Ya. Ma'a tafdilis siyami alaihi. Ya, tetap berpuasa tersebut tetap lebih yang diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Ya, ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah, yaitu ta'yinus siyam biduni takhirin. Ya, diwajibkannya puasa Ramadan tanpa adanya pilihan. Ya, tanpa adanya pilihan. Ya, tanpa adanya pilihan. Fa fis sahihain an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu qala lamma nazalat, dan dalam hadis yang disebutkan ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang merasa berat ya untuk berpuasa, maka dia memberikan fidyah, memberikan makan orang miskin. Beliau mengatakan kana man arada an yuftir wa yaftadi, yani yaf'al. Dan dahulu ya, siapapun yang ingin untuk berbuka puasa ya, untuk berbuka puasa artinya dia tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia memberikan fidyah, ya, memberikan fidyah pada waktu itu ya, pada awal mulanya seperti itu. Karena ini fase yang pertama. Sampai turunlah ayat yang selanjutnya, dan ayat yang selanjutnya ini menasakhkan, menghapuskan ayat yang sebelumnya. Jadi hukum tentang takhir ini dihapuskan, ya, dihapuskan. Maka pada zaman sekarang ini tidak boleh seseorang yang mengatakan bahwasanya ana mau memilih ya, pilihan saja ya, kan di sini boleh dalam Al-Qur'an wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan lain sebagainya. Enggak ya, karena hukum ayat ini telah mansukh dengan ayat yang setelahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian telah masuknya bulan puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Maka hendaklah dia berpuasa. Falyasum, ya, falyasum. Enggak ada pilihan lain, ya, enggak ada pilihan lain. Hanya satu pilihan saja. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka dia berpuasa. Tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Wa man kana maridan, dan sedangkan orang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan bersafar, maka dia boleh tidak berpuasa mengganti ya sesuai dengan hari-hari yang mereka tinggalkan. Fa'aujaballahu as-siyama 'ainan biduni takhyir. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan ini fardu ain. Ya, setiap satu orang ya itu diwajibkan untuk berpuasa tanpa adanya pilihan, ya, tanpa adanya pilihan, karena ayat yang tadi yaitu mansukh, ya, hukumnya mansukh karena telah datang ayat selanjutnya, ya, fal yasum tadi, ya, fal yasum, maka hendaklah dia berpuasa, tidak ada pilihan lain. Dan kemudian beliau mengatakan rahimahullah, dan tidak wajib berpuasa ya sampai telah jelas bagi dia masuknya bulan puasa Ramadan, ya. Tidak wajib baginya berpuasa sampai jelas telah masuknya bulan suci Ramadan. Maka dia tidak berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya. Jadi seorang tidak boleh ketika belum jelas baginya puasa Ramadan kemudian dia berpuasa. Enggak ada seperti itu. Karena berpuasa Ramadan jelas waktunya ketika telah masuk bulan Ramadan. Karena Nabi SAW ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah satu orang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari
atau 2 hari. Jadi sebelum bulan Ramadan dia tidak boleh mendahului 1 hari atau 2 hari. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali kalau seseorang memang dia kebiasaannya dia berpuasa pada hari itu, ya maka boleh bagi dia berpuasa. Kalau misalkan kita berikan contoh yang sederhana, bahwasanya misalkan ya, kalau misalkan 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal pada hari Jumat misalkan, ya, dan seseorang yang kebiasaannya dia berpuasa Senin Kemis, ya 1 tahun penuh dia berpuasa Senin Kemis. Apakah kita katakan, oh kamu tidak boleh berpuasa pada hari Kemis karena hari Jumat ini sudah berpuasa? Maka kita katakan boleh, ya boleh bagi dia untuk berpuasa karena memang itu kebiasaan dia, ya untuk berpuasa pada hari Kamis, maka boleh, ya boleh. Ini berdasarkan dengan lafadz yang diucapkan oleh Nabi SAW kebolehannya. Ya. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Maka kecuali bagi seseorang yang memiliki kebiasaan untuk berpuasa, maka boleh bagi dia berpuasa pada hari itu, 1 hari atau 2 hari ya sebelum berpuasa Ramadan. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian tadi kita Syekh rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya kewajiban bulan puasa dan bagaimana hukum seseorang yang mengingkari bulan puasa. Kemudian bagaimana kalau dia meninggalkan bulan puasa, ya meninggalkan puasa pada bulan Ramadan ini secara sengaja. Ya, kemudian barusan kita telah sampaikan fase-fase diwajibkannya berpuasa. Ya, fase-fase diwajibkannya berpuasa bagi kaum muslimin ya pada zaman dahulu kala, ya pada zaman Nabi SAW. Kemudian pembahasan selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah adalah bagaimana kita menghukumi telah masuknya bulan Ramadan. Ya, bagaimana dihukumi telah masuknya bulan Ramadan? Apa saja cara-cara untuk kita mengetahui telah masuknya bulan Ramadan? Maka ada 2 cara, ya ada 2 cara. Ada satu di antara biwahidin min amrain, ya. Bisa melakukan satu di antara 2 cara. Maka jikalau sudah terwujud ya, satu di antara 2 ini, maka dia telah masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, maka seseorang telah masuk dalam bulan Ramadan. Yang pertama, ru'yatu hilalihi. Ya, melihat hilal, ya melihat bulan. Ya, dia melihat bulan. Liqaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, dan barang siapa di antara kalian yang melihat bulan tersebut falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Maka ini telah menjadi kaidah ya, seseorang ya memasuki bulan puasa dengan melihat hilal, dan juga seseorang berbuka, artinya seseorang selesai dari berpuasa bulan Ramadan yaitu juga dengan melihat hilal. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Dan apabila kalian melihat hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Jadi Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam memberikan caranya bagi kita, ya bagaimana kita memastikan telah masuknya bulan Ramadan tersebut, yaitu dengan melihat hilal. Dan Masya Allah tabarakallah, pada zaman ini telah banyak sekali alat-alat canggih yang memudahkan kaum muslimin untuk melihat hilal tersebut. Dan kemudian Syekh mengatakan, wala yustaratu an yarahu kullu wahidin binafsihi, dan tidak disyaratkan ya, dan tidak disyaratkan bagi setiap orang untuk melihat hilal itu sendiri. Nah, tapi apabila ada seseorang yang diterima persaksiannya, satu orang yang diterima persaksiannya telah melihat ya hilal pada bulan Ramadan, maka seluruh
ya kaum muslimin wajib berpuasa, ya. Karena setiap satu orang tidak diwajibkan untuk melihat hilal tersebut, tapi cukup dengan satu orang yang diterima persaksiannya bahwasanya dia mengatakan, dia bersaksi bahwasanya dia telah melihat hilal, telah masuknya bulan Ramadan, maka persaksian tersebut diterima, ya. Lalu siapa yang diterima persaksiannya tersebut, ya. Siapa yang diterima persaksiannya tersebut melihat hilal bulan Ramadan, ya, melihat hilal bulan Ramadan, ya. Karena tadi dikatakan bahwasanya tidak wajib bagi setiap orang untuk melihat. Nah, artinya setiap orang misalkan keluar semuanya, ya, melihat, oh ini hilal, ya, melihat hilal, enggak. Tidak semuanya, tidak setiap satu orang, tapi cukup satu saja, ya, dua atau tiga dan sebagainya. Tidak harus seluruhnya melihat hilal tersebut. Maka di sini ada syarat-syaratnya. Siapakah yang diterima persaksiannya tersebut? Maka disebutkan di sini, ya, oleh Syekh rahimahullah, an yakuna syahidu balighan, bahwasannya yang menyaksikan tersebut adalah seorang yang baligh, aqilan musliman, ya, berakal dan muslim, mautsuqan bi khabari, yang dia kabarnya terpercaya, li amanatihi wa basarihi, karena amanat dia dan juga ilmunya. Artinya tadi baligh, aqil, muslim, dan juga dipercaya kabarnya karena amanat dia dan juga karena ilmu dia. Maka inilah syarat-syarat diterimanya persaksian dia melihat, ya, hilal bulan Ramadan. Ya, adapun anak kecil, kata Syekh rahimahullah, anak kecil yang melihat, misalkan dia mengatakan saya telah melihat bulan Ramadan, dan dia anak kecil, maka tidak bisa dihukumi masuknya bulan Ramadan karena persaksian anak kecil ini. Karena kita tidak mempercayai kabar dia, ya, karena kita tidak mempercayai kabar dia. Dan lebih utama dari anak kecil ini yaitu seseorang yang kehilangan akalnya. Itu orang yang gila, dan juga orang kafir, ya, orang kafir. Maka dengan melihatnya orang kafir hilal, maka tidak bisa dihukumi, ya, kaum muslimin telah masuk kepada bulan Ramadan. Ya. Dan juga tidak dihukumi masuk dalam bulan Ramadan siapa-siapa yang tidak dipercaya dalam kabarnya tersebut. Ya, seperti seseorang yang dia dikenal di tengah-tengah manusia orang yang suka berbohong, ya, atau suka tergesa-gesa dalam menyampaikan sebuah berita, ya, belum dicek kevalitannya, ya, kemudian dia mengatakan, langsung menyebarkan dan lain sebagainya. Atau dia yang memiliki penglihatan yang lemah, ya, memiliki penglihatan yang lemah, yang mana dia tidak mungkin melihat hilal tersebut, maka tidak dihukumi masuk dalam bulan Ramadan dengan persaksian orang ini, karena di situ ada sebuah keraguan, ya, ada keraguan dalam kebenaran beritanya, atau bisa jadi orang tersebut berbohong dalam persaksiannya tersebut, karena dia dikenal di tengah manusia, ya, selalu berbohong. Wa yathbutu dukhulu syahri Ramadan khassatan bi syahadati rajulin wahid. Nah, ini seperti yang kita katakan tadi, dan telah valid, ya, memasuki bulan Ramadan, ya, secara khusus dengan persaksian satu orang, ya, persaksian satu orang. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, dan barang siapa yang melihat hilal tersebut, dia yakin telah melihatnya, maka wajib baginya untuk memberitahukan pemimpin, ikhbaru wulatil umuri bidzalik. Setelah dia melihat, kemudian wajib bagi dia untuk memberitahukan, ya, pemimpin. Dan juga barang siapa yang melihat hilal Syawal dan juga Dzulhijjah, karena ketika dia melihat hilal tersebut, ya, hilal pada bulan Ramadan, maka akibatnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan menjadi wajib. Dan juga ketika dia melihat hilal Syawal, maka wajib bagi kaum muslimin untuk
selesai dari berpuasa pada bulan Ramadan. Dan juga kalau Dzulhijjah berarti telah masuk pada bulan-bulan haji. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan apa suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu adalah wajib. Maka pemberitahuan tentang kabar ini hukumnya menjadi wajib. Menjadi wajib. Dan adapun seseorang yang melihat hilal tersebut pada tempat yang jauh yang dia tidak mungkin memberitahu pemimpin, ya, maka dia berpuasa. Dia melihat, dia berpuasa, dan dia berusaha untuk memberitahukan kabar tersebut kepada pemimpin kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya. Kalau seandainya dia jauh, ya dia jauh dari tempat dia menuju ya tempat pemimpin kaum muslimin, maka hendaklah dia berpuasa karena dia melihat, ya, karena dia melihat, dan juga kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk memberitahukan ya pemimpin kaum muslimin. Dan ketika telah diberitahukan, idza u'lina, ketika telah diumumkan, telah masuknya bulan Ramadan dari suatu hukum negara, ya, dengan radio ataupun dengan televisi dan sebagainya, maka wajib untuk mengamalkan dengan pemberitahuan tersebut. Ya, wajib untuk mengamalkan dengan pemberitahuan pengumuman yang telah diumumkan oleh pemimpin. Ya, dalam masuknya bulan Ramadan atau telah keluarnya ya kaum muslimin dari bulan Ramadan. Karena pengumuman ini, ya, kata Syekh, pengumuman yang datang dari pemimpin ini adalah hujjah syar'iyyah. Ya, hujjah syar'iyyah yang wajib diamalkan. Ya, yang wajib diamalkan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wa idza tsabata dukhulu syahri thubutan syar'iyyan, ya, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allaqal hukma bi ru'yatil hilal, ya, bi ru'yati al hilal. Dan apabila telah tetap, ya, telah valid, ya, hal tersebut telah masuknya bulan Ramadan, maka inilah yang dijadikan hujjah, ya, dengan melihat hilal tersebut, ya, dengan melihat tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, apabila kalian melihat hilal, idza ra'aitumul hilal fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Muttafaqun alaih. Ini kaidah, ya, ini kaidah. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah. Jadi berpuasa dan berbuka ini semuanya dengan melihat hilal. Idza ra'aitumu al hilal, muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian hal yang kedua yang bisa menjadikan kita telah masuk pada bulan Ramadan adalah menggenapkan bulan sebelumnya. Ya, menggenapkan atau menyempurnakan bulan sebelumnya salasina yauman. Ya, salasina yauman 30 hari. Ya, 30 hari. Kalau yang pertama tadi dengan melihat hilal, maka jelas masuk bulan Ramadan. Tapi ada cara lain, misalkan tidak terlihat, ya, tidak terlihat, maka masuknya bulan Ramadan tersebut dengan menggenapkan, ya, bulan sebelumnya 30 hari. Ya, 30 hari. Karena bulan Hijriyah ini, kata Syekh, tidak mungkin lebih dari 30 hari. Dan juga tidak mungkin kurang dari 29 hari. Jadi bulan-bulan Hijriyah, ya, bulan-bulan Hijriyah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia melebihi 30 hari dan tidak mungkin dia kurang dari 29 hari. Ya, tidak mungkin dia kurang dari 29 hari. Maka ketika hilal tidak terlihat, ya, tidak terlihat, maka dia menggenapkan 30 hari. Ya, menggenapkan 30 hari. Ya, kadang-kadang di sini kata Syekh, ya, kadang-kadang itu 2 bulan berturut-turut atau 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut, ya, bulan Hijriyah ini
bilangannya 30 hari. Jadi 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Kadang-kadang seperti itu. Atau sebaliknya, dari bulan misalkan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, semuanya 29, 29, 29, 29. Ya kadang-kadang seperti itu. Ya kadang-kadang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani semuanya 30, 30, 30, 30. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kata Syekh rahimahullah, ya kebanyakan syahrun au syahrani kamilah wa thalithuna naqisun, ya. 1 bulan atau 2 bulan itu lengkap, ya. Satu bulan atau 2 bulan itu lengkap, artinya 30 hari. Kemudian pada bulan yang ketiga kata Syekh, dia kurang dari 30 hari. Misalkan 29 hari. Maka ketika telah sempurna, ya, bulan sebelumnya, ya bulan Sya'ban 30 hari, maka telah dihukumi, ya secara syariat masuknya seseorang pada bulan Ramadan meskipun tidak dilihat hilal, ya meskipun tidak dilihat hilal karena sudah genap, ya 30 hari. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal tersebut. Maka jikalau tertutupi bagi kalian, ya hilal tersebut, fa'uddu salatin, maka lengkapilah, ya, hitunglah dengan 30 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan lafaz yang lain, fa in ghubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana thalathin. Maka apabila tertutupi oleh kalian, ya, hilal ya, pada bulan Ramadan tersebut, maka hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Okay, 30 hari. Maka inilah, ya dua cara menetapkan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan melihat hilal. Dan ketika hilal tersebut tidak dilihat, ya tertutupi, maka hendaklah bagi kaum muslimin untuk menggenapkan hari-hari pada bulan Sya'ban tersebut 30 hari. Ya inilah petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ini tidak terpenuhi, maka mengikuti cara lain, ya mengikuti cara lain. Ketika hilal tersebut tidak dilihat, maka mengikuti cara lain, yaitu dengan menggenapkan 30 hari. Inilah petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tidak dilihat hilal tersebut, karena tertutupi awan dan lain sebagainya misalkan, maka tidak boleh seseorang berpuasa, ya tidak boleh seseorang berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang berpuasa yang dimana dia ragu di dalamnya, berpuasa pada hari yang dia ragu di dalamnya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam karena dia telah, ya, berpuasa pada hari yang dia ragukan. Ya. Karena tadi kita telah bahas bahwasannya masuknya bulan puasa itu dengan melihat hilal, ya, melihat dengan hilal. Karena kalau misalkan masih ragu, maka dia tidak boleh berpuasa. Dia tidak boleh berpuasa, dan berpuasanya dia, kalau dia melakukannya, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk selalu istiqamah berada di atas ketaatan-ketaatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan puasa Ramadan ini, ya, sehingga sampai akhir nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita sebab-sebab kebinasaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan
bulan kita, ya, bulan kita ini menjadi bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang dengan penuh kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita di atas ketaatan-ketaatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam jalan-jalan yang menunjukkan kepada perbuatan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua orang tua kita dan juga kaum muslimin, kepada kaum muslimin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya arhamar rahimin. Kita akhiri ya pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari diri kami yang lemah dan dari syaitan. Dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.